Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai operasi ini ya, satuan waktu, operasi hitung satuan waktu. Nah, kali ini anak-anak, Bu Guru ingin menjelaskan bahwa masalah waktu ini merupakan sebuah hal yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita ya. Bahkan operasi hitung satuan waktu ini juga nantinya dapat kita gunakan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Contohnya dalam beberapa soal cerita berikut ini. Kita akan coba ya. Misalnya, yang pertama, ya, Bayu tiba di sekolah 1/4 jam atau 1/4 jam sebelum pukul 7. Pukul berapakah Bayu tiba di sekolah? Nah, anak-anak, untuk menyelesaikan soal cerita seperti ini, ya, yang pertama kita harus mengetahui dulu 1/4 jam itu tepatnya adalah berapa ya. Kita sudah pelajari di video yang sebelumnya bahwa 1/4 jam itu adalah 15 menit ya. Asalnya dari 1/4 dikali 60 menit. Karena 1 jam adalah 60 menit, maka dapat 15 menit. Nah, 1/4 jam itu adalah 15 menit. Maka kalau seperti itu kita langsung kurangi saja, karena kan dia datangnya sebelum pukul 7. Nah, berarti kalau sebelum pukul 7 tinggal kita kurangi 7 dikurang. Nah, kenapa ini 00? Karena kan jamnya nggak ada ya, tapi 15 menit. Ini kan menit ya dalam penulisan jam. Kalian tentu sudah tidak asing lagi. Tinggal kita kurang. Ini jadinya kita pinjam ya, seperti biasa meminjam. Nah, meminjamnya agar lebih mudah bisa seperti yang di video sebelumnya juga. Jadi kita pinjam 1 jam dari 7 jam ini ya, menjadi 6 jam 60 menit. Nah, ini kan di sini tadi belum ada menitnya ya. Kita pindah ke sini. Jadi 6 jam 60 menit kan sama dengan 7 jam. Kita bisa kurangi 15 menit. Nah, jadi lebih enak menguranginya karena yang atas lebih besar. Tadinya kan ini yang atas lebih kecil ya, 0, lebih kecil daripada 15. Kalau sudah seperti ini bisa langsung kita kurangin. 60 kurang 15 berapa? 45, 6 ya. Nah, kita ketemu. Jadi Bayu tiba di sekolah pukul 6:45 menit gitu ya. Ini adalah contoh soal yang pertama. Kita lanjut ke soal yang kedua. Ayah pergi ke kantor pukul 6:15 ya. Lama perjalanan ayah menuju kantor adalah 1/2/5 jam. Ya, ini adalah lama perjalanannya. Sekarang pertanyaannya adalah pukul berapa ayah tiba di kantor? Nah, kalau ayah berangkatnya jam 6:15, perjalanannya selama ini 1/2/5 jam, berarti nyampe kantornya jam berapa ya? Tentu pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mencari dulu nih 1/2/5 jam itu tepatnya adalah berapa jam, berapa menit gitu ya. Jadi kita cari dulu 1/2/5 jam. Itu kan berarti sama dengan 1 jam ditambah dengan 2/5 kali 60 menit. Nah, ini agar kita tahu ya. Berarti 1 jam berapa 2/5 kali 65 menit? Ini kan untuk mengetahui ya berapa 2/5 dari 1 jam. Dapat 1 dibagi 5 ya, 60 bagi 5 dapat 12, 12 kali 2 24. Nah, berarti 24 menit. 1 jam 24 menit karena kita kalikannya dengan menit ya, maka hasilnya pun juga menit. Berarti ini perjalanan yang ayah tempuh dari rumah menuju ke kantor selama 1 jam 24 menit. Nah, sekarang ayah tadi berangkat jam berapa?
Nih ya, 06.15. Jam 6.15. Kemudian perjalanan selama 1 jam 24 menit. Boleh kita tuliskan 1 jam, nih kan ini untuk jam ya. 24 menit. Nah, tinggal kita jumlahkan ya. Karena waktu pertama berangkat dan perjalanan berarti kan bertambah ya waktunya ya. Waktu akhirnya atau waktu tibanya adalah tinggal ini dijumlahkan. 5 tambah 4, 9, 3.70. Nah, jadi ayah tiba di kantor pukul 7:39. Mudah sekali ya anak-anak. Seperti itu. Yang penting kalian memahami nih maksud soalnya dan bisa membayangkan gitu ya. Karena ini sebenarnya sangat-sangat mungkin kita pergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya kalian mau pergi ke suatu tempat gitu ya, ini bisa kalian gunakan untuk memperkirakan kapan kalian tiba di tempat tujuan gitu, dengan mengetahui jaraknya nanti, mengetahui lama perjalanannya. Jadi kalian bisa memperkirakan, oh aku misalnya nanti kalau berangkat jam segini, aku nyampe di sekolah jam sekian, begitu. Sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita coba lagi, ada soal ketiga ya. Nah, yang ketiga, Edo akan berwisata ke Balikpapan. Ia berangkat dari Jakarta pukul 6 menggunakan jalur udara. Berangkatnya pukul 6 ya, menggunakan jalur udara. Lama perjalanan 2 jam. Pukul berapa Edo tiba di Balikpapan? Sebelum kita menyelesaikan masalah ini, ada satu fakta menarik yang mau Ibu sampaikan ke kalian. Mungkin kalian sebagian juga ada yang sudah tahu ya, bahwa anak-anak, Indonesia tempat kita tinggal, akibat rotasi bumi ya, atau perputaran bumi pada porosnya dan luasnya negara kita yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, kemudian dari bujur timur sampai dengan bujur timur lagi gitu ya, yang sangat luas. Itu akhirnya Indonesia terbagi menjadi 3 zona waktu, yaitu WIB, waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia Tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Ya, ternyata kita Indonesia ini ada 34 provinsi, waktunya berbeda-beda. Nah, daerah-daerah yang zona waktu WIB atau waktu Indonesia Barat itu meliputi Pulau Sumatera, daerah-daerah di Pulau Sumatera, sebagian besar Pulau Jawa termasuk Jakarta, kemudian sebagian daerah Kalimantan. Kemudian kalau daerah-daerah yang zona waktunya adalah WITA atau waktu Indonesia Tengah itu ya adalah Kalimantan Timur, Pulau Sulawesi, Bali, dan lain-lain. Kemudian kalau daerah yang zona waktunya adalah WIT ya, atau waktu Indonesia Timur, adalah Papua dan beberapa pulau di sekitarnya juga. Nah anak-anak, setiap zona waktu ini memiliki perbedaan waktu 1 jam ya. Kalau di barat, waktu Indonesia Barat itu jam 7, maka semakin ke kanan ya, di Witanya ini dia nambah 1 jam, berarti jam 8. Nah kemudian kalau di Wita jam 8, di waktu Indonesia Timur nambah 1 jam juga, berarti jam 9 ya. Tandanya ketika anak-anak nih letaknya di Jakarta, zona waktunya apa? WIB ya. Ketika di WIB atau di Jakarta jam 7, berarti pada saat yang sama teman-teman kita yang ada di Sulawesi itu dia jam 8. Dan teman-teman kita yang ada di Papua itu jam 9 ya. Jadi kalau dari Jakarta ke Wita bedanya 1 jam, tapi kalau ke Wit bedanya 2 jam karena kan 1 tambah 1 ya. Seperti itu. Itu informasi yang harus kita ketahui terlebih dahulu untuk mengerjakan soal cerita yang nomor 3 tadi ya. Kita lanjut ke soal cerita. Nah, sekarang di sini kita lihat Edo akan berwisatanya ke Balikpapan. Balikpapan itu di daerah mana ya? Pulau apa ya? Kalimantan, betul, Kalimantan Timur. Tadi Kalimantan Timur itu adalah
tempat yang zona waktunya merupakan Wita. Tapi sebelum ke sana, kita coba selesaikan dulu nih. Kira-kira Edo itu sebenarnya tiba jam berapa? Ya, kalau misalnya kita tuliskan seperti ini. Waktu tiba itu kan sama dengan waktu berangkatnya, ya, dia berangkatnya pukul 6 ditambah dengan lama perjalanannya. Perjalanannya 2 jam. Ya. Seperti itu pasti cara mencari waktu tiba tuh seperti itu ya. Awal berangkatnya ditambah dengan lama perjalanannya. Itu adalah waktu tiba. Nah, di sini kita bisa menemukan waktu tibanya. Kalau dia berangkat jam 6, lama perjalanan 2 jam, berarti dia tiba jam 8 ya. Nah, jam 8. Tetapi karena Balikpapan berada di zona waktu Wita yang berbeda 1 jam dengan Jakarta, ya kan? Tadi Jakarta kan WIB ya, sedangkan Balikpapan Wita, beda 1 jam antara Jakarta dengan Balikpapan. Berarti waktu tiba ini masih pakai waktu WIB, masih pakai waktu Jakarta ya. Nah, berarti jam 8 ini kita tambahkan lagi 1 jam. Ya, karena dia berbeda, dia sudah berbeda zona waktu. Tadi dia berangkat dari WIB ya kan di Jakarta, kemudian nyampainya sudah di Balikpapan di mana zona waktunya sudah Wita. Berarti harus kita tambahin lagi 1 jam. Sama dengan jam 9. Berarti Edo. Jadi Edo tiba di Balikpapan pukul 9. Nah, seperti itu anak-anak ya. Gampang sekali. Yang penting ketika kalian menemukan soal cerita yang berkaitan dengan perbedaan zona waktu, kalian ingat-ingat saja di mana tempat dia berangkatnya, kemudian zona waktu apa di tempat tibanya. Ingat setiap zona waktu itu memiliki perbedaan 1 jam. Kalau dari WIB ke Wita 1 jam, dari Wita ke Wit 1 jam. Tapi kalau dari WIB ke Wit ya, atau waktu Indonesia Timur, itu 2 jam. Karena dia loncat 2 gitu. Gampang ya. Sekarang kita coba latihan di rumah masing-masing soal mengenai operasi hitung satuan waktu. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.